Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV di mana-mana berada, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas menjalani kehidupan kita. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah hari-hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lalui. Baiklah, saya mohon izin tadi diantarkan bahwa sebagian teman-teman belum ada yang pernah berjumpa, baru melihat di YouTube. Saya harus memohon maaf bila tampilan saya hari ini tidak seperti yang Anda harapkan dan tidak sama dengan di YouTube. Mudah-mudahan Anda bisa toleran karena judul kita hari ini toleransi dalam Islam, ya. Baik, kita akan coba membiasakan dulu kaidah dalam ketentuan hazanah pemikiran keislaman kita, bahwa para ulama kita sudah memberikan batas. Dalam setiap kajian membahas sesuatu, kita mengetahui batas yang kita kaji dulu, batasan materi dan pengertian tema yang dimaksud, sehingga dengan itu kita bisa fokus pada apa yang akan kita kaji. Kemudian sepakat dengan ketentuan yang kita kaji, yang dengan itu manfaat bisa lebih banyak kita dapatkan. Karena itulah kita akan coba dulu definisikan tema yang telah dihadirkan pada kesempatan ini. Kemudian kita turunkan turunan-turunan dalilnya. Setelah itu kita dengar pendapat para ulama, baru kemudian kita pahami dengan lebih luas. Materi kita sekiranya menghadirkan nanti diskusi-diskusi, maka saya akan batasi dulu bahwa materi ini, diskusi ini dibangun dengan dasar argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada yang kemudian dipersoalkan, kita diskusikan, maka akan lebih mulia jika semua itu didasarkan pada argumentasi-argumentasi ilmiah, sehingga dengan itu manfaat bisa kita lebih dapatkan dan lebih dalam insya Allah. Sepakat sampai sini? Baik, jelas? Belum kita mulai. Bagaimana bisa jelas ya? Belum, kita mulai dulu baru kita perjelas ya. Baik. Kita mulai bahasan kita, saya mohon izin untuk berdiri. Tema yang diberikan untuk dikaji adalah toleransi dalam Islam. Teman-teman sekalian, kita berikan batas dulu dalam pengertian ini sebelum kita turunkan bahasan yang lebih luasnya. Baik, izin boleh saya menulis? Baik, kalau saya menulis kira-kira kabelnya bisa cukup gak? Bisa ya? Baik, insya Allah. Fokus sebentar. Bismillah. Kelihatan insya Allah? Belum saya nulis apa-apa. Anda kenapa pagi ini agak aneh ya? Saya belum terangkan sudah jelas, belum saya tulis sudah kelihatan. Wah, hebat lah pokoknya orang istiqomah itu. Oke. Baik, mudah-mudahan sudah pada sarapan ya. Yuk kita tuliskan dulu. Bismillah. Toleransi ya, dalam Islam. Ini batas bahasan kita di pagi ini. Teman-teman sekalian, ada dua hal penting yang kita coba untuk sepakati dulu dalam tema kita ini. Pertama adalah bahasan tentang toleransi yang disampaikan. Kemudian makna toleransi yang akan kita bahas akan kita batasi dalam pengertian Islam, tidak dalam konteks pengertian yang lainnya. Baik. Dalam pengertian bahasa, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam pengertian yang netral secara umum, maka toleransi yang berakar dari kata toleran itu ya, diartikan menurut pengertian bahasa di kamus, alhamdulillah, ya, sebagai sifat atau sikap yang menghargai atau membiarkan satu pendapat, pandangan, atau sikap yang lainnya. Kuncinya ada sifat, sikap, menghargai, atau membiarkan.
Nah, saya ingin turunkan dulu dalam dasar pengetahuan satu definisi. Jika diungkapkan dalam pengertian bahasa, secara ilmiahnya disebut dengan etimologi, maka makna itu masih terlampau luas. Tolong fokus ini ya, hati-hati, pahami betul, masih luas. Jadi saking luasnya pengertian ini bisa dibawa ke dalam ranah istilah manapun. Karena itulah ulama-ulama kita dari sejak dulu sampai dengan kini, ketika akan mendefinisikan sesuatu, itu selalu membawa makna yang luas, yang umum ini ditarik dalam pengertian istilah yang akan dibahas. Saya beri contoh paling gampang misalnya. Kita sepakati dulu ya, kalau saya tanyakan sesuatu, kemudian Anda belum mengetahui, cukup katakan wallahu a'lam ya. Baik, malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua, itu mustahil. Baik, sepakat sampai sini? Baik, saya tanyakan, misal contoh, kita ambil pengertian pertama, makna luas ditarik ke istilah. Bisa misalnya. Bisa. Tahu artinya bisa? Apa artinya bisa? Allahu a'lam. Masya Allah, Anda seumur begini tidak tahu kata bisa. Baik, Anda bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa. Apa artinya bisa? Masih wallahu a'lam juga. Baik, bisa secara bahasa itu bisa luas, diartikan umumnya mampu, dapat. Tapi kalau ini ditarik dalam istilah apa dulu? Dalam istilah dunia hewan misalnya dengan kedokteran, ketika kemudian kata ini ditarik di istilah kesehatan dunia hewan, dilekatkan bisa pada ular, maka berubah kata ini yang artinya dapat atau mampu berubah menjadi racun. Jelas di sini? Ain misalnya dalam bahasa Arab, pernah dengar kata ain? Apa artinya ain? Belum tentu. Ain itu tidak harus diartikan mata. Awas, hati-hati. Ada hampir 1.500 arti dari kata ain. Tergantung mau ditempatkan di mana katanya. Ain itu bisa berarti mata air. Ain itu bisa berarti unta yang berjalan dengan santai. Ain itu bisa banyak Pak Ibu sekalian. Bisa berarti penyakit. Tidak hanya dengan mata. Ain itu artinya mata. Kalau mata-mata apa? Tuh, ngarang tuh. Udah beda ya. Nah sekarang karena itu penting bagi kita untuk membatasi kalimat ini. Mau dibawa kemana bahasan ini? Dalam istilah apa kemudian kita akan coba kaji? Maka panitia menghadirkan batasan supaya tidak melebar pembahasan dan paham konsep utamanya, maka diikat dalam konteks kalimat yang kedua. Ya. Para ulama sering mengistilahkan loghatan wastilahan, secara bahasa etimologi dengan terminologi istilahan. Dalam istilah apa kemudian ini akan dibahas? Ingat betul ini ya, hadis dengan sunnah dalam ilmu hadis bisa sama. Segala yang bersumber dari Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan segala yang bersumber dari beliau. Tapi dalam istilah fikih itu berbeda. Dalam istilah usul fikih itu lain. Dalam istilah fikih, hadis segala yang bersumber dari Nabi, perkataan, perbuatan, dan segala sifat dan sikapnya yang menjadi landasan hukum, sekalipun beliau belum tentu mengerjakannya. Tapi kalau sunnah, segala yang bersumber dari Nabi dan Nabi pasti atau sudah mengerjakannya, sudah berbeda. Dalam usul fikih bisa berbeda. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, pengertian toleransi ini kita akan ikat dalam istilah Islam. Jelas sampai sini, insyaallah. Baik. Nah, apa konsekuensinya? Saya ulang, apa konsekuensinya ketika kata toleransi ini kemudian kita akan batasi dalam istilah Islam? Maka konsekuensi pertama, dari sisi pengertian dan pemahaman, dari sisi pengertian dan pemahaman, makna toleransi ini harus ditundukkan pada ketentuan Islam. Jadi kalaupun nanti di luar Islam ada pengertian toleransi, misal teman-teman non-muslim punya pengertian toleransi, masyarakat di luar punya pengertian toleransi, tapi Islam punya pengertian toleransi, maka yang kita ikuti pengertian ini yang dimaksudkan. Jadi begitu datang pengertian yang dari luar, maka konsekuensi kita sebagai muslim, awas hati-hati, yang kita utamakan, kita tunduk patuh pada ketentuannya adalah ketentuan yang dimaksudkan dalam Islam. Jelas di sini? Baik.
Kalau sudah jelas, nanti kita akan lihat uraian tentang toleransi dalam Al-Quran. Yang ketiga, praktek toleransi di Nusantara sampai jadi Indonesia. Nanti kita munculkan buku-bukunya. Dan di sini nanti kita akan coba analisis masalah-masalah apa yang muncul di kemudian hari yang kita berikan solusinya sampai dengan saat ini. Baik. Ini 3 bahasan utama kita dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan, mudah dipahami dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Baik teman-teman sekalian, mohon izin saya menguraikan dulu untuk pengertian yang pertama bermula dari kata Islam terlebih dahulu. Karena batasnya dalam Islam, maka kita harus mengambil referensi yang disepakati oleh orang-orang Islam dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Sumber yang tidak ada perbedaan di situ, disepakati oleh semuanya dan tidak ada perdebatan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita turunkan dulu satu. Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas ke pertengahan. Kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit ya. Di mushaf standar ya. Kalau yang agak standar bisa ada di kiri 204, 5 sampai 7, 208-nya di kiri pertengahan ke bawah. Kemudian kalau Anda bisa mengerjakan ini, Anda dapatkan Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Perhatikan. Pertama, toleransi dalam Islam. Saya mau tanya dulu sebentar, apa itu Islam? Halo? Baik, ingat kesepakatan kita. Apa itu Islam? Allah, Masya Allah. Baik, kita tanyakan kemudian pada Al-Quran dulu. Ya, lihat kalimatnya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Ketika Allah menyampaikan kalimat Islam pertama dalam Al-Quran, ternyata disandingkan dengan satu kalimat yang penting kita garis bawahi. Lihat kalimatnya. Innad dina indallahil Islam. Oke. Innad dina indallahil Islam. Fokus. Perhatikan kalimatnya. Innad dina, kata Allah, sungguh satu-satunya din yang diartikan dengan agama yang kita yakini, kita percayai, indallahi, yang ditetapkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, hanyalah Islam. Jadi kalau kita buat persamaan, kita turunkan ini, Islam itu sama dengan ad-din yang diartikan dengan agama. Fokus. Islam sama dengan ad-din yang diartikan dengan agama. Jadi ketika Anda berbicara misalnya toleransi dalam Islam, berarti kita akan berbicara tentang konsep agama. Jelas ya? Kita akan berbicara tentang konsep agama. Yang jadi persoalan, ketika kalimat ad-din dalam Al-Quran disandingkan dengan kalimat Allah pemiliknya yang menetapkan segala aturannya, ini berarti ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa semua aturan-aturan yang ada dalam Islam yang dihimpun dalam ad-din yang disebut dengan agama itu, pertama, perhatikan, itulah satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata inda ini juga bisa berarti ridha. Itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata inda itu bisa berarti dekat. Ana indi sabbarah, papan tulis dekat dengan saya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan dalam kalimat yang seperti kelihatan simpel ini, orang-orang yang selalu mengikuti aturan Islam, maka orang-orang itu yang selalu mengikuti aturan agamanya, maka dijamin dia akan dekat dengan Allah indallahi, maka dijamin dia akan mendapatkan ridha Allah indallahi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ridha Allah, dekat dengan Allah, kuncinya sederhana kata ayat ini, ikuti aturan-aturan yang ada dalam agama yang disebutkan dengan nama Islam itu. Konsekuensi terbaliknya, jika ada orang yang keluar dari aturan agamanya, keluar dari aturan keislamannya, maka konsekuensinya ini,
dia akan jauh dari Allah dan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas batasnya sampai sini? Awas, kita belum kembangkan. Jadi kalau nanti makna toleransi dijauhkan dari pengertian Islam dan Anda melakukan itu secara tidak langsung, Anda menjauhkan diri dari ridha Allah Subhanahu wa taala dan Anda menjauhkan diri dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Karena Allah saja tidak ridha dengan orang itu, bagaimana bisa Anda ridha? Allah saja nggak mau dekat, masa Anda mau dekat-dekat? Allah nggak mau dekat, Anda membangun kedekatan, aneh Anda di situ. Jelas sampai sini? Baik, satu. Sekarang kita bertanya, Islam ini agamanya, ada aturan dalam ad-din. Ingat, sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi, agamanya tidak ada yang beda, sama semua. Siapa manusia pertama yang diturunkan ke bumi? Tahu dari mana? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Lihat kalimatnya, ya. Qul nahbitu minha jami'an. Turunlah kalian semua ke muka bumi, jalani hidup sekarang. Siapa yang dimaksud turun ke bumi ini? Dijelaskan di Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam semua hal terkait dengan bekal-bekal kehidupannya. Di sini ditemukan orang pertama yang diturunkan ke muka bumi, siapa namanya? Adam. Sejak Adam diturunkan, diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang berubah. Semua kalimatnya sama, Islam. Jelas di sini? Jadi Masya Allah, Nabi Adam aja manusia pertama yang diturunkan, diminta oleh Allah taat pada aturan Islam. Diminta oleh Allah bangun kedekatan dengan Allah. Seterusnya membangun kedekatan dengan Allah, dari mulai Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Para nabi saja dan rasul yang dekat dengan Allah, surganya jelas, kemudian hisabnya juga sangat ringan, bahkan tidak ada langsung masuk surganya, itu masih berusaha menunaikan ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat dalam Islam. Maka bagaimana dengan orang yang belum terjamin surganya? Hisabnya masih menegangkan, amalan berantakan, tiba-tiba membuat ketentuan yang jauh dari ketentuan agamanya. Nah, saat Anda ingin bertanya, ya Allah, ketentuan apa yang kemudian kami mesti ikuti yang sesuai dengan aturan-aturan ini? Baik. Saya boleh hapus dulu sebentar? Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Ini kedatangan saya pertama ke sini ya. Alhamdulillah. Datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa lah. Saya mohon maaf sedikit kalau agak sedikit cepat tadi sebagai pengantar, karena memang waktunya sangat terbatas. Saya 11:04 harus sudah selesai gitu ya. Baik, sekarang saya mohon izin untuk lambatkan. Kita temukan satu, Islam itu agamanya, din. Pelan-pelan. Fokus. Kalau Anda ingin bicara aturannya, saya ulang, ingin bicara aturan-aturan yang ada dalam Islam, maka kemudian kata ini dikeluarkan menjadi bentuk akar katanya. Ya, hilangkan sisipannya, maka keluar bentuk aslinya. Kata dasarnya, kata aslinya disebut dengan as-silmu, silmi. Fokus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. As-silmi. Ini aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ingat, bukan di Islam. Awas ya, bukan Islam tapi silmi. Orang kalau sudah masuk Islam itu sudah beriman, maka disebut dengan amanu, orang-orang yang telah beriman. Artinya sudah masuk Islam. Karena itu jangan keliru menafsirkan ayat ini ya. Ada terjemahan yang kurang tepat. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Sudah masuk Islam, gak usah disuruh masuk lagi. Karena kalau sudah beriman, sudah masuk Islam. Cara yang tepat menerjemahkan, hei orang-orang yang sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dengan segala ketentuannya, udkhulu fis silmi,
Maka praktekkanlah, masuklah ke dalam aturan Islam kafah secara total. Praktekkan aturannya. Jadi kalau Anda sudah merasa muslim, sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya Anda mesti patuh dengan aturan agama. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Sudah, tidak ada tawaran. Pilihan kita cuma dua, imma kerjakan atau tinggalkan, tidak ada yang ketiga. Sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, ya Allah, kalau saya sudah bisa ikuti ini, apa yang bisa saya raih? Perhatikan jaminannya. Quran surah surah ke-19 ayat ke-15. Posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Salam. Fokus. Agama Anda Islam. Kalau sudah masuk Islam disebut orang beriman. Kalau sudah beriman konsekuensinya ikuti aturannya. Kalau sudah bisa ikuti aturannya dengan baik, kerjakan, tinggalkan, maka lihat kata Allah, wassalamun alaihi yauma wulida. Ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya ketika mengikuti aturan Allah. Wassalamun alaihi yauma wulida. Maka kami jamin akan diberikan salam dalam kehidupannya. Salam itu dalam bahasa Arab bisa berarti tenang, bisa berarti damai, bisa berarti selamat, bisa berarti sejahtera. Masya Allah. Kata Allah, kalau ada orang-orang yang mau mengikuti aturan dalam Islam, maka dijamin selama hidup dia akan tenang, hidupnya akan damai, hidupnya akan selamat plus sejahtera dalam kehidupannya. Tidak cukup selama di dunia, wa yauma yamutu, di akhirat, di alam kuburnya pun kami akan berikan semua ini, wa yauma yub'atsu hayya, termasuk di akhiratnya kami akan jamin semua ini. Yang paling menarik, jangan dulu bicara alam kubur atau akhirat. Sekarang perhatikan, kalau dalam konteks kita hidup saja bisa mengikuti aturan ini, Allah jamin semua hal ini. Nah, sekarang kita kembalikan pada tema kita. Kalau toleransi yang dibangun ini mengikuti ketentuan dalam Islam, maka Allah jamin siapapun yang bisa toleran sesuai dengan konsep Islam, kami jamin hidup masyarakatnya akan tenang. Silakan perhatikan, orang-orang Islam yang masuk kemanapun, nanti kita akan bahas, termasuk ke Nusantara, di dunia manapun ketika datang tidak pernah ada kerusuhan, selalu tenang, selalu ada peradaban yang menenteramkan. Ketika aturan Islam itu dibawa, dipraktikkan, sejak masuk Andalus misalnya yang disebut Spanyol dengan sekarang itu, sejak masuk kemudian ke Iraknya, ke Kufahnya, sampai kemudian ada peradaban ya di Baghdad itu dengan kerajaan Abbasiyahnya, Muawiyah yang di Spanyol itu, sampai masuk ke Nusantara. Demi Allah saya katakan, ketika aturan Islam itu dibawa, hidup masyarakatnya tenang, ada kedamaian di dalamnya, ada keselamatan dalam praktek kehidupannya, dan sejahtera dikenal oleh dunia. Karena itu, mari kita lihat kembali apa konsep toleransi dalam Islam itu, bagaimana ketentuannya dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan kalau kita bawa semua itu, di Indonesia minimal, hidup masyarakat kita akan tenang, damai, dan selamat insya Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu ya. Kita baru mau mulai ini ya, kita baru pengantar. Baik. Sekarang kita turunkan esensi pembahasannya. Saya urutkan dulu ya cara berpikirnya, pelan-pelan. Islam itu agamanya, punya aturan disebut dengan silmi, ikuti aturannya. Kalau Anda bisa ikuti aturannya, dijamin diberikan salam dengan konsep dasar seperti ini. Sekarang kita masukkan dalam konteks toleransi, di dalam konsep ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Baik. Saya berikan turunan dalil dulu sebagai kisahnya. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian dua, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 52, posisi sebelah kiri paling bawah. Kemudian Quran langsung ke masa Nabi Muhammad SAW, ya. Quran surah 109. Surah apa itu? Al-Kafirun, ya. Ayat 1 sampai 6.
ayat 1 sampai 6. Kemudian terakhir Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 73 sampai 75. 73 sampai 75, posisi paling kanan sebelah bawah. Referensinya dalam bentuk buku. Kita ambil yang berbahasa Arab dulu dari ulama kita saja, praktek di Indonesia. Nama bukunya, kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditulis oleh ulama besar dari Nusantara yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis 19 kitab, ini kitab keduanya. Di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris yang kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Yang berbahasa Indonesia, saya kasih dari orang Bandung, langsung orang Bandung yang nulisnya. Sampai sekarang masih ada, dan insya Allah malam ini kita akan bersama-sama menerangkan tentang konsep ini. Bukunya Apis Sejarah, karya Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Jilid yang pertama, warnanya hitam, ada 586 halaman, terdiri dari 4 bab. Cetakan bulan Juli tahun 2013, Ramadan 1434 Masehi, dari Salam Madani. Halaman 105, paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Kita lihat. Kita turunkan dulu supaya ada argumentasi yang kuat sehingga ketika dipersoalkan kita bisa jawab itu. Dan kredibel insya Allah. Kita mulai kisahnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Al-Quran membahas tentang toleransi di masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengisahkan dulu tentang sikap intoleran pada masa-masa sebelumnya. Quran surah kedua ayat ke-49, posisi paling kiri sebelah atas. Dulu di zamannya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Alhamdulillah, kalau kenal saya repot deh. Di zamannya Fir'aun, dengan kekuasaan yang sudah demikian kuat digenggam dan sifat otoriter yang sangat kuat mencengkram di masyarakatnya, tiba-tiba muncul informasi dari para dukun-dukunnya akan lahir seorang bayi yang saat tumbuh berkembang itu dia akan menghancurkan kerajaan engkau. Maka mulai diperintahkan oleh Fir'aun pada saat itu, tidak boleh ada yang tumbuh melebihi kekuasaan saya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, kata manusia ini. Apa yang terjadi? Maka ditugaskanlah, keluar dekrit dari Fir'aun, ditugaskan 2 orang algojo untuk mengamati setiap perempuan yang tengah mengandung. Yang satu tugasnya melihat sampai akhir kandungan, sampai dilahirkan. Yang satu lagi untuk mengamati apakah yang lahir ini laki-laki atau perempuan. Perhatikan bagaimana ayat Qurannya melukiskan tentang sikap intoleran ini. Jangankan dalam konteks kehidupan bersosial, untuk hidup aja nggak toleran, Pak. Nggak toleran. Jadi jangankan diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk hidup aja diatur sama Fir'aun tuh. Lihat kalimatnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata Allah, hei kaum Musa, ingatlah, hei umatnya Muhammad, pelajarilah. Dulu ada kisah-kisah kaum Fir'aun, kami selamatkan dari kekejamannya yang punya siksa yang sangat kejam. Jadi kalau ada siksa yang terkejam yang pernah ada di muka bumi, kata Al-Quran, itu Fir'aun yang paling kejam. Apa yang dia lakukan? Kata Fir'aun, lihat kalimatnya, kalau yang lahir laki-laki langsung eksekusi seketika di depan ibu yang baru melahirkannya. Sembelih. Teman-teman sekalian, menyembelih itu dalam bahasa Arab itu ada 2 kata. Yang pertama nahara. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau nahar itu disembelih langsung saat berdiri. Makanya unta itu disembelihnya dalam Al-Quran disebut nahar. Karena unta itu saat disembelih dia tidak dijatuhkan. Seketika saat berdirinya langsung disembelih. Nahar.
Tapi kalau hewannya dijatuhkan, sapi, kerbau, kambing, domba, dan sejenisnya, kalau dijatuhkan terlebih dahulu, maka berubah kalimatnya dari nahara menjadi zabaha. 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 Ini kalau cepat. Dijatuhkan hewannya seketika, cepat. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian mengulangi sembelihan. Makanya kata Nabi, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah." Bima ma'na, kalau Anda ingin menyembelih, baguskan sembelihan, cepat, tidak berulang. Cepat seketika. Tapi kalau Anda kemudian ulang sampai berkali-kali begini misalnya, itu diberikan tasydid di huruf keduanya. Dzabbaha, fi'il mudhari'nya kalau itu dilakukan berulang-ulang, sembelih lagi, gorok berulang-ulang, maka menjadi bentuk progresif. Yudzabbihu. Kalau dilakukan banyak orang, tambah di ujungnya. Yudzabbihun. Perhatikan, kejamnya pasukan Firaun. Saking tidak tolerannya dalam kehidupan, Allahu Akbar. Begitu lahir laki-laki di hadapan ibu yang baru melahirkannya, kalimatnya sembelih, bukan sembelih biasa. Yudzabbihun. Artinya bukan 1-2 orang menyebar intelnya, begitu keluar laki-laki, ambil bayinya, dilemparkan ke tanah dan digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kalimatnya. Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran, tidak menggunakan nahar. Kalau nahar begitu lahir diangkat sembelih, ini dijatuhkan ke bawah saking bencinya. Yang perempuan boleh hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Itu Fir'aun, seburuk-buruknya sikap intoleran dalam kehidupan. Saya agak aneh manusia sekarang. Maaf Bu ya, Pak. Fir'aun itu seburuk-buruknya perilakunya oleh Quran disebutkan masih nunggu dulu sampai lahir. Setelah itu dipilih, kalau laki-laki eksekusi, perempuan hidup. Itu disebut oleh Quran siksa terkejam. Saya agak kebingungan mencari istilah untuk manusia sekarang. Ada manusia yang bahkan belum lahir sudah mengeksekusi, Pak. Silahkan cek. Fir'aun seburuk-buruknya manusia, tungguin dulu lahir, eksekusi. Baru kemudian perempuan biarkan hidup. Ini manusia sekarang dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan. Ada orang yang bahkan belum lahir sudah mengeksekusi di dalam rahimnya. Ada yang digugurkan, ada yang aborsi. Itu kesulitan kita mencari kata yang apa yang pas untuk mengungkapkan kalimat itu. Karena itu bayi-bayi itu hati-hati ya. Bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh Allah di hari kiamat nanti sampai diminta berkata, wa idzal mau'udatus su'ilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi sejak dini itu dibangkitkan lagi dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kamu ini punya dosa apa sampai dieksekusi sebelum kamu tumbuh? Kita sampaikan pada saudari-saudari kita, saudara kita, hati-hati, pertanggungjawabannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap intoleran pertama yang ada dalam Al-Qur'an, Fir'aun. Zaman Nabi Isa lebih kacau. Ya. Saking tidak tolerannya dalam beragama, kalau tadi dalam kehidupan. Zaman Nabi Isa, Masya Allah, nabinya mau dibunuh, Pak. Ini kurang apa lagi? Nabi Isa itu kan termasuk nabi yang paling hebat mukjizatnya. Ya. Silakan perhatikan. Allahu Akbar, nabi, rasul. Pada zaman itu kekuatan terbesar adalah menyembuhkan sakit. Dokter spesialisnya banyak, mengaku hebat. Sampai mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa kami sembuhkan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 2 penyakit yang sulit disembuhkan. 1 kusta, yang kedua kematian. Diutus seorang nabi. Diberikan mukjizat pada tangannya. Sekali mengusap semua penyakit sembuh. Dalam bahasa Arab mengusap disebut masah. Yang diberikan usapannya disebut dengan masih. Karena itu dikenal dengan Isa al-Masih. Karena ketika beliau mengusap penyakit apapun seketika sembuh. Nabi Isa kusta, usap, sembuh. Nabi Isa buta, usap, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap, sembuh. Pokoknya dokter bangkrut lah pada saat itu. Ya? Baik. Ini untuk menunjukkan kemuliaan mukjizat. Apa yang terjadi? Tidak toleran, Pak, Bu. Dicari-cari. Ya, dicari-cari sampai tercium oleh Nabi Isa. Ini ada sifat tidak toleran nih. Ada pengingkaran di sini. Quran surah ketiga ayat 52. Posisi paling kiri sebelah bawah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Tatkala Nabi Isa sudah merasakan ada sikap-sikap yang tidak benar ini, sudah menyimpang, sudah intoleran dalam berkehidupan, maka beliau katakan, siapa yang bisa mendukung saya untuk menghadirkan tuntunan-tuntunan Allah yang benar ini? Jadi ketika orang-orang tidak toleran, Nabi Isa mengajak kepada ketentuan yang benar supaya toleransi itu dipraktikkan dengan benar. Di zaman Nabi Isa saja aturan Allah yang dirujuk. Jelas ya? Baik. Karena itulah kemudian aturan ini
Yang disampaikan oleh Allah pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, ditegaskan kembali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disinilah kisah kita akan dimulai dengan lebih detail. Quran surah 109 ayat 1 sampai 6. Saya kisahkan agak cepat. Satu kali sekelompok non-muslim datang kepada Rasulullah SAW. Waktunya malam, malam-malam mereka datang kepada Nabi SAW. Tolong pahami betul istilah ini ya. Ketika baca Al-Quran kita sudah paham insya Allah. Pertama, kalau orangnya non-muslim, langsung non-muslim dengan keyakinannya, maka istilahnya disebut oleh Al-Quran dengan kafir. Saya ulang, kafir. Jamaknya tambah un di ujungnya, ya, kafirun atau kafirin. Jelas di sini? Jadi kalau disebut kafir itu pasti orangnya dan non-muslim dia, beda kepercayaan. Tapi kalau perilakunya menyimpang, mirip-mirip orang kafir, misal ada orang Islam tapi nggak mau sholat, ada yang begitu, misal ya, bahkan dengar azan dia marah-marah. Ya, apa ini? Suaranya kok kencang sekali? Bisa nggak dikecilin? Dia tetangga masjid gitu kan? Dan muslim juga, agak aneh memang. Nah, ini perbuatan yang menyimpang. Maaf, kalau non muslim tidak sholat memang nggak yakin. Tapi kalau orang Islam ada yang tidak sholat, aneh. Perbuatannya mirip-mirip orang-orang yang non muslim. Maka berubah kalimatnya dari kata kafir menjadi bentuk kata kerja, kafar. Kafar, jamaknya disebut dengan kafaru. Contoh kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ya. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah nggak mau zakat, disebut kafar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafar di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi tidak menaati aturan dalam Islam, mirip-mirip perilakunya seperti orang kafir yang non muslim. Dosanya cukup besar di sini. Kamu kalau non muslim kaya nggak mau zakat memang nggak beriman, tapi kalau kamu kaya nggak mau zakat, apa bedanya kamu dengan dia? Gitulah kurang lebih. Jamaknya kafaru, Quran surah kedua ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang sudah masuk Islam, dinasihati susah, dengan azan marah-marah, diajak ta'lim kemudian malah ngajak berdebat. Kalau nanti saat meninggal dunia, amal salahnya banyak, amal solehnya sedikit, dia dijanjikan oleh Allah masuk langsung ke dalam neraka. Walaupun nerakanya agak ringan, tapi seringan-ringannya neraka itu ada di Quran surah keempat ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, innal ladzina kafaru, kafar bukan kafirin. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang susah diatur itu selama hidupnya, walaupun dia mengaku muslim, susah dia, sehingga amal salahnya banyak, amal solehnya tidak ada. Misal, lihat kalimatnya, innal ladzina kafaru bi ayatina saufan nuslihim nara. Di akhirat nanti kami akan tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke dalam neraka. Itu siksa yang paling ringan. Pernah bikin teh celup, Bu? Halo? Bikin teh celup? Kan teh celup itu masukin begini, angkat begini, kan? Masukin, angkat. Nah itu nanti ada yang tugas malaikat neraka yang paling ringan, itu narik ubun-ubun orang kafir, dimasukkan ke dalam neraka, itu cuman kerjaannya celup, angkat, celup, angkat. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan habis semua tubuh dan kulitnya, hancur. Kenapa disebutkan kulit? Karena itu indera perasa yang paling peka. Begitu diangkat lagi, sembuh lagi, baddalnahum juludan ghairaha. Jadi celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Sekali celup kalau sehari aja, sehari di akhirat sama dengan berapa lama? Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat ke-5, posisi paling kanan di pertengahan. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Masuk sehari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau Anda masuk satu, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang lain masuk 1 detik aja, 1 detik tek, itu kurang lebih 48 hari rasanya seperti di dunia. 48 hari. Masuk sedetik aja 48 hari. Nggak percaya silahkan aja nanti. Kalau sudah disampaikan jangan diikuti, itu kafar namanya. Tapi kalau yang kafir tadi itu spesial.
Atau mohon maaf ya, orang yang kafarnya sudah seperti kafir. Yang aneh gitu. Orang Islam dijelek-jelekin, masjid ditinggalkan, tiba-tiba masuk ke tempat agama orang lain, menjelek-jelekan orang Islam lagi. Sholatnya berantakan, macam-macamnya tidak ada nilainya, dan menjadi celah bagi agamanya. Itu langsung diikutkan oleh Allah dengan siksa orang kafir seketika. Bukan di neraka paling ringan lagi. Itu nanti langsung masuk neraka tanpa hisab. Betul. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah 18 ayat ke-100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas di pertengahan. Ya. Awas, hati-hati. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Kami akan tampilkan neraka jahanam saat di akhirat nanti bagi orang kafir sejelas-jelasnya. Itu belum masuk, masih hisab. Kalau dalam bahasa kita begini, saat sedang menegangkan luar biasa, ya, ada yang menerima kitab di kanan, ada di belakang punggungnya. Yang ini berkata, kita nanti bagaimana ya? Kata Allah, kamu jangan banyak mikir ya, tempat kamu di neraka sini nih, nanti langsung ke situ aja. Dan ada yang ikut. Kalau orang kafir masuk ke situ, itu nggak aneh. Yang aneh ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allahu akbar. Tapi ada orang yang ikut, orang-orang ini yang saat di dunia matanya nggak mau membuka tentang ayat-ayat kami. Ditunjukkan ayat Quran, malah membantah, cari tafsiran yang lainnya. Masya Allah, gitu kan? Diperdengarkan, malah marah-marah, melotot lagi, misal, gitu kan? Jangan bayangkan yang aneh-aneh, awas, kita nggak bicara itu. Ya. Jadi susah orang ini dan nggak mau tobat, gitu kan? Kata Allah, kamu nyusul dia aja deh langsung, nyusul aja langsung. Ya. Bahkan langsung disebut namanya munafik, bukan nama muslim lagi. Itu langsung disejajarkan. Bahkan yang paling menarik, ada orang yang dia duluan masuk dibanding orang kafir. Dia duluan itu. Itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin nahi yuktharu biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jika Anda mendengar orang-orang bicara mengingkari ayat-ayat saya, kata Allah, atau mengolok-olok isinya, tinggalkan mereka. Jangan sertai mereka. Itu sebagai pengingat pada mereka supaya sadar kembali pada ketentuan yang benar. Tapi kalau nggak mau sadar, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian ikuti nanti sama-sama seperti mereka juga. Ujungnya nggak sholat juga nantinya. Lihat ujung ayatnya. Orang seperti ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kami akan satukan orang munafik seperti ini dengan orang kafir langsung semuanya di neraka jahannam. Dan yang paling menarik disebutkan munafik dulu sebelum kalimat kafirnya. Dalam bahasa Arab ada at-taqdim wa ta'khir. Yang didahulukan itu menunjukkan bahwa dia yang duluan masuk itu. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau orang kafir masuk ke situ wajar nggak beriman. Kamu sudah muslim, munafik, duluan kamu masuk ke situ. Jelas di sini? Baik. Halo. Kenapa jadi tenang begini? Baik. Itu kafir, itu orangnya. Tapi asal kata kafir ini, Pak, Bu, pelan-pelan ya, itu non-muslim, dia nggak menyakiti orang Islam. Bergaul bersama-sama. Cuma suka ngajak-ngajak. Suka ngajak-ngajak, kadang-kadang, ayo ngasih keterangan, ngasih makanan, ngasih kedudukan. Nah, kisah pertamanya dimulailah di masa Nabi SAW. Datang utusan-utusan pada Nabi SAW. Dia nggak menyakiti. Bahkan menyampaikan pada Rasulullah SAW, Muhammad, kita memang beda, katanya. Ya, kita memang beda. Tuh, sejahiliyah-jahiliyahnya orang dulu, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, masih mengakui kita beda. Agama kita berbeda, nggak ada agama yang sama. Sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan semua agama itu sama. Masya Allah, menuju cuma pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Orang paling bodoh di zaman jahiliyah aja mengatakan semua agama itu berbeda. Ini orang pintar zaman sekarang sampai mengatakan semua agama itu sama. Anda ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya Allah? S1, S2, S3 ke luar negeri lagi. Ya, S4 kerupuk 3, ada yang sampai kedinginan itu. Aneh-aneh, pulang-pulang, maaf bisa lebih bodoh pemikirannya dibanding orang jahiliyah. Ya, kejauhan gitu. Ini yang paling aneh. Nah, yang menarik kata orang-orang ini, Muhammad kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai menjadikan kita berselisih, bahkan saling menyakiti. Proposalnya bagus, Pak. Kalimat-kalimatnya hebat. Dan itu hati-hati ya.
Quran pun sudah memberikan antisipasi kepada kita. Dari sejak zaman dulu sampai kapanpun, kata Al-Quran, akan ada orang-orang yang kalau bicara kadang-kadang kata-katanya menarik gitu. Retorikanya cantik padahal isinya racun. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Bismillah. 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ya. Awas, dan di antara sebagian orang di Quran itu ada rumus ya. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan terjadi di setiap masa. Sekarang pun akan ditemukan. Dan di antara sebagian manusia ada orang-orang yang kalau bicara, kata Al-Quran, kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, terlebih dalam urusan dunia. Kadang-kadang bawa dalil gitu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia mengambil kalimat Allah itu. Ayat Quran kadang dipotong, hadis-hadis dipelesetkan gitu kan. Tapi kalau diingatkan susah. Kata Allah, wa huwa aladdul khisam. Itu musuh yang paling berbahaya. Itu musuh yang paling berbahaya. Teman-teman sekalian, datang utusan ini berkata pada Nabi Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian sajalah. Hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan kamu. Malam datangnya. Nanti besok kamu bisa ikutan ke tempat kami. Bisa ikutan ke tempat kami. Tayyib. Masih ingat tadi? Kalau ada orang yang non muslim, tidak menyakiti tapi suka ngajak-ngajak, bahasa Arabnya disebut apa? Kafir. Kalau banyakan tambah un di ujungnya, kafirun. Maka turun ayat namanya langsung menyebut nama mereka. Surah Al-Kafirun. Turunlah ketentuan yang sangat indah. Perhatikan prinsip pertama ini yang kita garis bawahi. Qul, katakan Muhammad, Nabi saja yang dekat dengan Allah, terjamin surganya, diminta mempraktekkan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan yang belum jelas surganya? Harus lebih daripada itu. Lihat firman Allah, qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang beda akidah denganku, la a'budu ma ta'budun. Sampai kapanpun, bentuknya mudhari, present, continuous, future. Sampai kapanpun, entah itu sekarang, nanti, atau di masa yang akan datang pada zaman umatku hidup, la a'budu ma ta'budun, tidak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembahi. Menariknya, kalimatnya menggunakan bentuk tunggal, kata gantinya saya. Jadi prinsip dalam akidah itu, maaf, bukan cuma komunal, setiap kita mesti punya prinsip. Awas, hati-hati, setiap diri kita, karena tidak akan ditanya masalah keluarga, yang ditanya diri kita. Oh, jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf ya, ada orang tuanya begini, anaknya ikutan begitu, kerabatnya ikutan begini. Tidak, setiap kita masing-masing akan ditanya oleh Allah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang paling indah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian pun gak perlu repot menyembah yang saya sembah. Aturan toleransi yang indah. Satu, baru muncul aturan dalam Islam. Perhatikan dengan makna tadi. La a'budu ma ta'budun. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, ya, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan a'bud, diartikan dengan menyembah, ya. Fokus ya, kalau hanya menyembah itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif, kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Misal, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya. Misal, ada salah satu umat ya di Indonesia ataupun di dunia yang ibadahnya misalkan punya tempat khusus, ya. Misal di hari, kalau besok hari apa? Hari Ahad. Mereka menyebut dengan minggu, nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Misal, mereka ibadah. Aturan Islamnya indah. Indah. Pertama, bagi kita orang Islam,
Itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Ya, hari apapun dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ya, ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang indah tidak sampai sini. Wala antum abiduna ma'abud. Anda pun nggak perlu repot ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi kalau kita punya misalnya Idul Fitri, misalnya kita ada Idul Fitri, Anda nggak usah repot-repot terkait dengan ibadah kami, biarkan kami aja. Nggak harus Anda juga mengenakan atribut kami, misal ikut-ikutan pakai peci, ikut-ikutan pakai sarung, ikut-ikutan misalnya bikin ketupat dan sebagainya. Kami nggak menginginkan itu. Jadi Anda nggak usah repot mikirin kami, seperti kami pun tidak repot memikirkan Anda. Sampai ujungnya keluarlah kalimat itu. Perhatikan, lakum dinukum. Allahu Akbar. Ini toleransi yang paling indah. Gak ada di muka bumi seperti ini kecuali di Islam. Waliyadin. Ininya tadinya ada kasrahnya, waliyadini. Ya, kemudian dihilangkan takhfif. Perhatikan, lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini dan aku apa yang aku yakini. Allahu Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Selesai dalam urusan akidah. Jadi kalau dalam urusan ibadah, kata Nabi, kita masing-masing aja. Itu toleransi paling indah. Urusan ibadah, ingat ya, ini urusan ibadah. Ya. Jadi awas hati-hati kalau ada teman-teman kita misalnya, walaupun dia bertetangga dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Misal ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka mau ibadah, Anda nggak boleh ganggu. Nggak boleh. Hati-hati ya, jangan merusak mereka, jangan ganggu mereka. Awas, ketika ada seseorang mengganggu tanpa sebab sama sekali, itu sama dengan dia melanggar aturan Allah dalam Al-Quran. Dia bermaksiat. Biarkan aja. Ya, tanpa ada sebab yang jelas, kan? Biarkan aja. Tapi hati-hati, kita pun juga dilarang oleh Al-Quran untuk ikut-ikutan dalam proses itu. Jadi nggak usah repot. Aduh, di masjid banyak pencurian misalnya, kan terjadi, sendal hilang, tas hilang, aneh sebetulnya, kenapa bisa terjadi? Ya. Tapi kok laskarnya pada jagain tempat ibadah yang lain? Masya Allah, tempat ibadah orang dijagain, masjid nggak mau turun, kan agak aneh nih. Ngapain gitu kan? Nah, karena itulah kemudian pelan-pelan, saya teruskan dulu. Konsep ini menjadi konsep yang luar biasa dalam Islam. Diminta dipraktekkan. Aturan pertama, nggak boleh ganggu orang ibadah. Tapi juga jangan ikut-ikutan ke dalamnya. Anda ikutan, Anda pun melanggar. Konsep kedua, bagi non-muslim pun, tolong jangan repot-repot ngurus ibadah kami. Biarkan kami yang ibadah. Kalau ini bisa dipraktekkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, demi Allah saya katakan, indah kehidupan itu. Selesai. Ya. Maaf. Misal, mohon izin ya, sekarang bulan Desember itu. Ada Natalan misalnya. Saya tuh suka bingung, kenapa di Indonesia itu masalah nggak pernah tuntas. Setiap datang mau 25 Desember, selalu orang bertanya, apa hukumnya mengucapkan Selamat Natal? Memang dari kemarin nggak pernah selesai masalah ini. Harusnya sudah nggak usah banyak ditanyakan lagi gitu kan. Tiap waktu selalu muncul. Jadi kalau orang Kristen mau Natalan, silakan, itu kepercayaan Anda. Tapi orang Islam juga tidak perlu GR, nggak harus bantu-bantu, tidak harus pakai atribut, tidak harus kenakan macam-macam. Udah nggak usah ikutan. Seperti halnya saat Idul Fitri, kita juga tidak harus menuntut orang untuk ikut urusan kita. Jelas sampai sini? Itu yang paling indah. Kalau bisa dilakukan, maka damai kehidupan, tenang. Itu jaminan Allah, tenang, nyaman. Tapi kalau urusan kemanusiaan itu berbeda. Ya silahkan saling membantu, ya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh begini. Anda bertetangga dengan orang Kristen, sampingnya Buddha misalnya. Anda masak sayur, Masya Allah, kata Nabi, siapa yang memasak makanan kemudian tercium kepada tetangga baunya, maka dia diminta oleh Nabi untuk berbagi makanan dengan tetangganya, walaupun hanya sekedar, oh awas, baca hadisnya dengan total ya. Itu kalau Anda masak kuahnya aja, bagi kuahnya. Tapi kalau Anda masak dengan daging-dagingnya, oh jangan pelit, Anda makan dagingnya, kuahnya bagi orang gitu kan. Ini sunnah Nabi, cari masalah. Awas, hati-hati ya, baca hadisnya dengan tulus ya, dengan dalam gitu.
Itu kalau dalam urusan kehidupan berbagi, Bu, Pak. Punya tetangga non-muslim, ada masak, sampai baunya, bagi dia. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat tidak, masing-masing. Masing-masing. Ya. Itu kan konsep yang paling indah gitu ya. Awas teman-teman yang punya rumah makan Padang ya, rumah makan biasa itu, kena cium baunya, dapat tuh. Paling enak tuh bertetangga dengan orang yang punya warung ya. Baik. Awas, dalam Islam tuh banyak, Pak, untuk urusan dunia. Buah. Awas, hati-hati, ibu nanam mangga. Pohonnya tiba-tiba misalnya bersandar pada ranah tempat orang lain, ke rumah orang. Buahnya kemudian melewati batas pagar Anda ke tempat orang lain. Itu hak bersama. Jadi kalau tetangga Anda metik buahnya, Anda nggak boleh marah. Karena dia tumbuh ke lahan orang lain. Itu indah dalam Islam itu. Tapi awas, tidak semua bisa dikiaskan ya, cuman buah. Kalau ayam tidak ya. Ayam tetangga masuk ke rumah Anda. Oh, ini berarti bagian dari milik saya. Cari masalah itu. Jelas sampai sini? Saya mau tuntaskan dulu sebentar ayatnya, setelah itu kita masuk pada kitab ini. Ya, agak pelan-pelan sedikit ya. Tapi sampai sini, ini dari malam nih, Pak. Lobbynya nggak berhasil. Ya, nggak berhasil. Fokus. Tadi suratnya surat apa? Al-Kafirun. Perhatikan, orangnya disebutkan nggak tadi di ayat itu? Siapa? Tidak. Tidak ada spesifik orangnya. Kapan kejadiannya? Tidak disebutkan tanggalnya, cuman malam aja. Sekali lagi, rumus tafsirnya menyebutkan kalau ada kejadian dalam Al-Quran, tidak disebutkan siapa spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka itu berpotensi terjadi lagi di berbagai masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda. Jadi kalau sekarang pun ada non-muslim yang ngajak-ngajak, nawarkan kedudukan, nawarkan sesuatu, jangan kaget, dulu juga sudah pernah ada. Ya. Cuman sayang mereka itu terlalu kesiangan. Ya. Bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, ketinggalan jauh. Jadi Anda jangan perlu buang-buang waktu untuk mendengarkan itu. Car free day, carnya yang free, yang lainnya tidak ya. Kadang bawa biskuit, kadang bawa buku, kadang macam-macam misalnya. Ketika dia datang, Anda sudah punya jawaban. Gak usah lama-lama didengerin. Maaf, Pak. Ya, gak usah lama-lama lah, luangkan waktunya. Untuk Bapak punya Bapak, untuk saya punya saya. Ini sebentar begini. Enggak, Bapak kesiangan, Pak. Dulu sudah ada. 15 abad yang lalu. Bapak terlanjur, terlambat datangnya. Kasih tahu tuh. Ini aja sederhana. Ya, jelas? Tapi ternyata nggak putus asa. Besok ya, itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Mereka tahu kebiasaan Nabi. Kalau Muhammad sebelum subuh itu pasti datang ke Ka'bah. Datang ke Ka'bah. Beliau kemudian ibadah, sholat, lantas mencium Hajar Aswad. Nah, yang paling menarik, saat Nabi mencium Hajar Aswad itu, tiba-tiba datanglah seorang tokoh dari kalangan Quraisy. Ketika akan mencium, dicegah oleh dia. Kata orang-orang ini, Muhammad, saya tidak akan biarkan engkau mencium ini sebelum kau usap dulu nih berhala kita. Usap aja lah, pegang aja, gak usah ibadah, pegang sebagai penghargaan lah, toleran dengan kita. Ya, akui aja, kan di sini juga ada kan kepercayaan yang harus kamu hargai. Kami nggak minta kamu nyembah seperti tadi malam. Sekarang cuman pegang aja lah sebagai penghormatan. Toh juga nggak ada apa-apanya. Setelah itu silahkan bebas, kamu cium itu Hajar Aswad, kamu ibadah, kami berikan kebebasan. Itu hampir-hampir saja Nabi SAW berkata dalam benaknya, di hatinya, bisa saja saya ingkari, kan cuma untuk taktik aja, pegang, setelah itu saya tinggalkan, ibadah saya bisa lepas, saya bisa berdakwah sekenanya. Tiba-tiba ketika suaranya dalam jiwanya ada kemelut seperti itu, turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhina ilaik litaftari 'alaina ghairah. Allahu akbar. Idzal lattakhadhuka khalila. Hampir-hampir aja Muhammad, kamu terjebak dengan tipu daya mereka. Yaftinun itu keadaan yang membuat kita nggak sadar, Pak, Bu. Jadi ada situasi Nabi dibuat situasi sedemikian rupa sampai-sampai nggak sadar bahwa yang dilakukan itu memang salah. Salah, cuman megang aja, nggak nyembah kok. Hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi kalau ada kata yaftinun, asalnya dari kata fitnah. Fitnah itu asal katanya bukan nuduh, bukan nuduh, tapi sesuatu yang sangat menarik asal katanya.
Ini makna pertama yang sangat menarik perhatian, tanpa sadar kadang-kadang ingin kita ikuti. Fokus. Nah, ini kata Al-Quran, ini ada tawaran yang sangat menarik untukmu. La yaftinunaka, sampai-sampai kamu nggak sadar bahwa itu salah. Bukankah kalau Nabi memegang, itu artinya beliau mengakui ada sesuatu yang lain di luar Islam? Ada penghargaan terhadap ketentuan yang seharusnya dilarang oleh Al-Quran? Jelas di sini? Baik. Kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, jadi cuman Allah aja yang berhak disembah. Kalau Anda hargai lagi yang lain dalam konteks mengakuinya, berarti Anda keluar dari syahadat Anda di situ. Ada Tuhan lain yang saya akui selain Allah. Maka dari itulah turun ayat mengatakan jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi Muhammad, Masya Allah. Ayat selanjutnya 74. Walaula an thabbatnaka, kalaulah nggak kami kuatkan, awas kuncinya, kami kuatkan. Laqad kitta tarkanu ilaihim, hampir-hampir kamu bisa mengerjakan itu. Awas, hati-hati. Kalau tidak kami kuatkan, tidak Allah kuatkan di sini. Menggunakan bentuk kami, nahnu, untuk ta'zimun nafsi. Kalau di Quran ada kalimat menggunakan kata nahnu, kami, itu berarti peristiwanya begitu dahsyat. Anda mesti hati-hati, dahsyat itu. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadar disebutkan dengan kata kami. Inna itu menunjukkan peristiwa itu begitu dahsyat, agung. Ada yang besar di situ. Sebaliknya peristiwa ini kalau terjadi itu begitu dahsyat nantinya, fatal konsekuensinya. Ya. Karena itu ayat 75-nya dikatakan dalam Al-Quran, la adzaqnahu dhi'fal haya wa dhi'fal mamat. Kalau kejadian, kami gandakan siksa khusus untukmu di dunia bahkan di alam kuburnya. Teman-teman sekalian, sekarang fokus ya. Pelan-pelan. Malam-malam berusaha gagal. Pagi-pagi berusaha lagi gagal. Tapi yang paling menarik, usaha pagi ini beda dengan usaha malam. Usaha paginya cuma meminta menghargai saja yang lain dengan menghormati atributnya, bahkan kemudian bisa memegangnya. Lihat, megang aja nggak boleh, apalagi mengenakannya. Pegang aja nggak boleh, apalagi mengenakannya. Itu pasti ada beban dalam jiwanya. Nabi diperintahkan demikian. Apa yang terjadi kemudian? Jika kamu lakukan Muhammad, maka ini yang terjadi. Kami gandakan siksa berkali lipat. Tapi yang paling menarik bagi kita, ayat 74-nya. Walaula an thabbatnaka, kalaulah tidak kami kuatkan. Teman-teman sekalian, maaf ya, kita tidak bisa menghindari ada ajakan-ajakan di luar atau menghadirkan sikap toleransi dengan cara yang salah. Yuk kita hormati, kenakan saja, kan cuma setahun sekali untuk menghormati orang lain, kepercayaan yang lain. Bukankah kita meragam, Bhinneka Tunggal Ika? Benar pernyataan Anda, tapi dalam konsep Islam ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan dengan itu. Fokus. Kalau ada yang kemudian seperti itu, maka bahasa Al-Quran, thabbatnaka, kami kuatkan. Orang-orang yang hubungannya dengan Allah kuat, itu seketika dalam jiwanya pasti akan punya rem itu. Punya rem. Tapi kalau orang tidak membangun hubungan dengan Allah dengan kuat seperti Nabi membangunnya, maka di sini mudah rapuh. Ini yang harus ada garis bawahi. Tolong garis bawahi. Ya. Bahasa Al-Quran, kalau tidak kami kuatkan jiwamu itu, Nabi bisa jatuh itu dalam konteks seperti itu. Tapi karena beliau dijaga membangun hubungan dengan Allah dengan kuat, hatinya langsung melarang, jangan lakukan. Artinya apa? Ini ukuran tingkat keimanan kita. Kalau ada orang-orang yang mudah begitu saja kemudian pakai, kenakan, ambil, masuk, jaga, itu menandakan hubungannya dengan Allah tidak kuat. Ada yang salah di situ. Tapi kalau jiwa Anda langsung mengatakan, ini nggak benar, kita cari jalan keluar yang terbaik saja. Saya hormati Anda, tapi tidak harus mengenakan atribut Anda ya, kita berteman sama-sama dalam urusan dunia. Itu menandakan imannya bagus. Nah, dan mohon izin ya, mohon maaf. Ternyata ukuran iman ini beda dengan ukuran ilmu. Bahasa Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35, ayat 28 sampai 29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh, kan? Siapa ulama? Oh, banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar. Bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya. Bukan. Perhatikan kalimat Qurannya. Fokus ya.
Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Di ulama itu kalau bicara, takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa, takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengenakan jubah ulama lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya, misal, maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Di sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu, nggak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja, kalau kita yakin itu salah, nggak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang, kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama dan tidak layak jadi rujukan. Tidak layak jadi rujukan. Jelas sampai sini? Sekarang kita ambil contoh. Ya, pada masa di awal-awal di Nusantara sampai dengan kekinian, bagaimana ulama kita bersikap dengan contoh-contoh seperti ini dan hidupnya tenang. Saya mau tanya sebentar. Kita orang mana? Halo? Oh, Indonesia, baik. Kapan Indonesia itu adanya? Lahirnya kapan? Halo? Ini orang mana ini? Baik, 17 Agustus 1945. Jadi sebelum 17 Agustus, baik ya, maaf, 16 Agustus 1945. Indonesia sudah ada belum? Belum ada. 17 Agustus 1945. Indonesia sudah ada? Belum. Jam 10 baru ada, jam 7 belum ada. Awas fokus ya, belum ada jam 7. Jam 8 belum ada. Jam 9 ada? Jam 10 ada? Belum tentu. 10 kurang 1 detik belum ada Indonesia. Belum ada. Sebelum ada Indonesia, adanya apa? Nusantara. Sekarang mari kita cek. Nusantara saat terbentuk dalam lingkungan di peta di bumi itu dihuni oleh penduduk dengan kepercayaan yang beragam. Kita kasih data dulu. Dulu Islam sudah ada di awal-awal masa. Abad ke-7 masuk ini. Yang bilang abad ke-13 itu palsu itu ya. Itu palsu itu dari Snokhorny, orang Belanda yang memang mencari celah untuk bisa memutarbalikkan fakta sejarah, mengeluarkan kita dari keyakinan keislaman kita. Dia punya misi yang dia maksudkan perkembangan Islam, ya, bukan awal datangnya Islam. Nanti malam kita bahas lebih dalam lagi dengan Prof. Ahmad Mansur ya. Fokus sebentar, lihat. Majapahit sudah ada waktu itu. Jangan ngarang, baca lagi sejarahnya. Awas, hati-hati. Majapahit itu baru muncul tahun 1294. Lebih duluan Islam kerajaan di Samudra Pasai 1275. Berapa tahun coba sebelum datangnya ini? Cepat, 19 tahun. Di 19 tahun sebelum ada Majapahit, kerajaan Islam sudah ada. Kata Snokhorny datangnya di abad 13. Buktinya ada kerajaan Samudra Pasai. Apa mungkin orang Islam datang ke Aceh langsung bikin kerajaan? Mustahil. Ada orang datang ke Bandung langsung bikin kerajaan. Yang di Bandung pada ngapain? Ya. Pasti lebih dulu ada yang datang ke situ tuh. Ya. Ada yang datang dulu, ada yang kemudian berasimilasi dulu, ada yang dialog dulu, baru muncul ya pernyataan semacam ini, perkembangan semacam ini. Jadi masya Allah ternyata Islam sudah ada duluan. Hindu juga sudah ada kemudian di awal-awal abad ini. Buddha juga sudah ada. Ya. Animisme, dinamisme, masya Allah. Saya urutkan Islam, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ini sudah ada. Silahkan catat ya. Begitu Islam ada di sini, dalam lingkaran ini, damai situasinya Pak. Silahkan cek. Tidak kita temukan pertentangan-pertentangan yang menghancurkan banjir darah. Yang terjadi justru saking indahnya Islam itu datang dengan aturan toleransi. Tidak pernah maksa orang untuk masuk Islam. Dibantu orang sekitaran. Kemarin kami baru dari Jawa Tengah tuh, ke Lasem. Tempat pertama kali ya saudara-saudari kita yang dari Cina merapat ke Nusantara itu lewat Lasem tuh. Ya.
di dekat pantai Caruban itu, dekat ke arah Bonang, ke Pesujudan, Anda naik ke atas. Ada yang jaga di situ namanya Pak Abdul Wahid itu. Sampai hari ini. Itu lewatnya ke situ, pemukimannya di Karangturi sampai sekarang. Teman-teman sekalian, begitu Islam sudah mulai datang di situ, kemudian Masya Allah bergaul dengan orang sekitar, tidak ada paksaan, nyaman mereka, membantu orang sekitaran sampai mereka berkembang luar biasa. Sampai datang Laksamana Cheng Ho itu bangun mercusuar di Cirebon, bangun kemudian masjid di Semarang, Sampokong itu yang sekarang jadi kelenteng, asalnya masjid itu. Dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, membawa kemudian 62 kapal, 27.000 pasukan kemudian datang. Dinasti Ming itu diajak datang. Apa yang dilakukan? Membangun, bukan memerangi. Kedamaian tercipta. Sehingga dari sini Masya Allah banyak yang tertarik. Rakyatnya masuk Islam, bahkan di antara raja terkenal tuh di Sunda itu, dari mulai Banten kekuasaannya sampai ke Bandung, sampai ke Ciamis, sampai ke perdekatan Cirebon batas Jawa, namanya Prabu Siliwangi itu. Allahu Akbar, jalan-jalan. Tiba-tiba ketika ngecek ke wilayah Karawang, ya, dia melihat seorang perempuan sedang baca Quran, cantik, indah, bahasanya halus dan indah bahasa Qurannya. Namanya Nyai Subang Larang. Ya, sedang baca Al-Quran, belajar di tempat Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu guru Quran baru pulang dari Mekah. Maka disebut dengan Ummul Qura. Maka penduduk menyebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Qura, Syekh Qura. Belajar dari situ, tiba-tiba tertarik masuk Islam. Masuk Islamnya unik, ya, melamar Nyai Subang Larang. Kata Nyai Subang Larang, perhatikan Bu, ibu kalau misalnya punya anak dilamar oleh seorang presiden, Masya Allah, ditolak atau tidak sama sekali? Yang datang itu pemimpin besar Pak, menyampaikan saya tertarik dengan kamu. Apa kata Nyai Subang Larang? Anda boleh menikah dengan saya, tapi syaratnya harus masuk Islam. Mau diapakan juga nggak bisa. Perhatikan, perempuan yang keimanannya kuat dalam jiwanya, ahli Quran ini, dia nggak akan tukar agamanya dengan apapun, sekalipun yang dihadapannya seorang yang punya pengaruh luar biasa. Jadi kalau ada orang-orang Masya Allah gitu kan, merasa hebat dengan dirinya, hafal Quran dan sebagainya, tapi sedikit-sedikit berubah fatwanya, ya padahal presiden bukan, menteri bukan, ini bukan, datang tiba-tiba nawarkan, saya kasih ya pesantren kamu, saya berikan yayasannya begini, terima, bangun, itu kan. Itu sesuatu yang tidak tepat menurut saya. Ada yang salah itu. Masuk Islam, punya anak pertama, lahir tahun 1423, namanya Walang Sungsang. Kalau orang dulu itu masih lebih ke nama-nama binatang gitu, lahir Sungsang, sebut Walang Sungsang, ya. Kedua perempuan tahun 1426, namanya Rara Santang, ya. Yang ketiga tahun 1427, namanya Raja Sengara. Masuk Islam lah kemudian, ya, anaknya masuk Islam, kemudian pergi berangkat ke Mekah, adik kakak Walang Sungsang dengan Rara Santang. Begitu sampai di Mekah setelah menunaikan haji, ganti nama kemudian. Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman, Rara Santang menjadi Syarifah Mudaim. Bertemulah di situ kemudian dengan salah seorang anak Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra itu seorang ulama besar, berasal dari Mesir, berdakwah di Nusantara. Punya dua anak, satu namanya Maulana Ishaq, dibawa ke sini. Yang kedua Syarif Abdullah tinggal di Mesir. Maka dilamarlah oleh Syarif Abdullah lewat kakaknya, disetujui. Syarifah Mudaim dibawa langsung ke Mesir, tinggal 20 tahun. Melahirkan seorang anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Belajar selama 20 tahun dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya. Pulang kemudian ke Nusantara bertemu dengan kakeknya yang sedang berada di pegunungan Jati itu. Maka datang ke situ, diberikan keluasan wilayah yang kemudian diberi gelar dengan Sunan Gunung Jati. Itu namanya Syarif Hidayatullah. Yang ingin saya sampaikan, anak keduanya Maulana Ishaq berdakwah di Nusantara sampai muncul keturunan-keturunan. Ya. Saat berdakwah itulah kemudian, mohon izin, masih ada waktu? Masih? Baik. Saat berdakwah itu tiba-tiba datang yang bukan Hindu, bukan Buddha, bukan animisme, bukan dinamisme. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque datang ke Selat Malaka membawa misi utama, misi suci yang disampaikan oleh Paus Alexander yang ke-6. Disampaikan dengan 3G namanya. Sekarang jaringan sudah 4G ya, dulu 3G sudah ada tuh. Tapi gold, glory, and gospel. Datang ini. Lihat, saya ingin tunjukkan di mana toleransi yang pertama kali datang di Nusantara ini, di mana intoleran kemudian datang ke Nusantara ini. Jadi ketika Islam datang damai-damai aja, nggak ada masalah kok. Yang jadi masalah ini ketika Portugis datang.
Makanya dalam sejarah kita silahkan cek dari mulai SD, SMP, SMA itu Portugis itu disebut penjajah dulunya. Silahkan, bukan pendatang. Pernah nggak ada dalam kita tuh? Ada dalam sejarah Anda dilihat orang Arab penjajah? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kenapa pada usil pada orang Arab sampai hari ini? Pada aneh menurut saya itu yang dipersoalkan dulu itu penjajah datang. Kenapa? Memang tujuannya bukan ingin membangun, menjajah. Tiba-tiba maaf dagangan dimonopoli. Orang-orang kemudian pada diatur oleh mereka kalau tidak eksekusi mati. Diputus jalur kerja. Jangankan orang Islam, orang-orang Hindu pun yang di Goa sampai marah-marah yang di India. Datang mereka ke sini. Asalnya nyasar dulu itu Portugis tuh, nyasar sampai ke India. Kemudian balik lagi ke Portugis, meng-hire Ahmad bin Majid, seorang navigator muslim untuk mimpin perjalanan. Ahmad bin Majid nggak ngerti mau dibawa kemana, tapi sampailah kemudian ke Selat Malaka ini. Saya persingkat, ketika dia datang inilah karena membawa bisi gold, dapatkan rempah-rempah sebanyak-banyak. Glory, capai kemenangan, ekspansi penjajahan. Gospel, tebarkan ini. Ya, kembalikan domba-domba yang tersesat. Agak aneh memang, nyari domba tapi ketemu orang gitu. Ini agak repot juga ini nih. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang menyenangkan ya, tapi agak aneh memang. Nah, di sini kisahnya dimulai. Begitu datang, dia langsung membangun tempat ibadahnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kanisa. Jamaknya kanais. Kanisa. Jamaknya kanais. Ini penting saya tuliskan dulu karena saya akan bicara pada kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari. Bahasa Latinnya dikenal dengan igreja. Igreja. Baik, jadi begitu datang dia bangun igreja. Orang kita tanya, apa itu yang dibangun oleh orang Portugis? Igreja, igreja. Orang kita kan semakin banyak diucapkan, biasanya semakin berubah pelafalan sesuai dengan konteks pelafalannya. Igreja, 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 gereja, okay? Sampai hari ini. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia, itu serapan dari bahasa Latin. Jelas di sini? Baik. Ketika dibangun itu, kemudian mulai ibadah. Ya. Ibadahnya 2 hari setelah umat Islam pergi ke masjid beribadah pekanan itu di hari Jumat. Ya. Jumat, Sabtu, kemudian nggak ada Minggu, adanya Ahad. Ahad. Cuma ketika mereka berangkat di hari Ahad itu orang bertanya, itu ke gereja ngapain gitu kan? Mereka mau ibadah. Siapa Tuhannya? Dalam kepercayaan ini dulu yang Protestan ini, maaf Katolik ini, ya, ini Katolik asalnya. Jadi kalau ibadah itu tidak langsung menyembah Tuhannya melalui perantara orang suci yang disebut dengan santan. Ya. Dulu yang dijadikan sebagai wasilah namanya Santa Domingo. Santa Domingo. Kemana nyembah Santa Domingo? Tipikal orang kita sampai hari ini nggak suka dengan yang panjang-panjang, Pak. Ya. Saya ada di Tripoli dulu olahraga, main bola dengan teman-teman. Orang Arab bawa bola namanya Abdurrahman. Dipanggil lagi oleh sesamanya. Allah ya Abdurrahman wazzi'ina wazzi' ta'al. Abdurrahman oper sini oper. Orang kita enggak. Man oper. Wazzi'. Di oper ini. Baik. Santa Domingo, 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 Minggu, 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 Minggu. Minggu dari sini asalnya. Muncullah hari Minggu. Nah, karena ini membawa misi gospel, mengajarkan ini sekaligus menebarkan, ya, ada penyebarnya di sini, datang membawa misi, ya. Apa yang terjadi? Kemudian mulailah masyarakat diajak-ajak. Tadinya ada tawaran, ngasih makanan, ngasih macam-macam, ngasih obat, ngasih penyembuhan. Akhirnya para ulama melihat situasi itu, belajar dari ayat-ayat tadi yang di awal kita bahas. Dari situlah kemudian ulama-ulama kita memberikan fatwa, termasuk Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Perhatikan fatwanya, halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, saya bacakan baris pertama sampai dengan baris kelima saja dulu. Ya. Wa yaqta'u bi takfiri. Ya. Qala fil Anwar, kata beliau, saya mengutip pengarang kitab Al-Anwar. Posisinya sebelah kanan paling atas. Paragraf pertama, baris ketiga, sebelah kiri di pojok. Ya. Wa yaqta'u bi takfiri kullu qaulin, dan cukup dihukumi ikutan kafir setiap perkataan. Ya. Kullu qailin qaulan, setiap orang yang mengatakan bitadlilil ummati, yang menyampaikan pernyataan yang menyesatkan umat. Kata beliau pada saat itu, orang-orang yang menyampaikan pernyataan tapi menyesatkan umat dari akidahnya, itu dihukumi sebagai takfir, dikafirkan itu. Kafir di sini maksudnya melakukan perbuatan yang kafir tadi, keluar dari ketentuan Islam.
Yang paling menarik diteruskan. Awas. Wa kullu fa'ilin fi'lan, dan setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nyata terlihat. La yasduru illa min kafir. Yang perbuatan ini tidak bersumber dikerjakan kecuali dari kafir. Kalau kafir itu orangnya atau perbuatannya? Orangnya. Dari non muslim. Diberi contoh, kasujudi lis-salib, seperti mengakui adanya salib. Sudah ada simbol dulu kan ya? Karena ketika mereka datang biasanya di perairan itu sudah bangun ya satu menara, dia kasih salib di atasnya. Lu bikin gereja. Nah, orang yang tunduk mengakui itu, ya kata Syekh Hasyim Asy'ari, itu sudah bermasalah. Dia sudah maksiat besar di situ. Yang paling menarik kalimat selanjutnya, awil masyi ilal kanais, atau dia ikut-ikutan jalan. Kanais jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi kalau orang lain mau ibadah, biarin aja kata beliau. Tapi kalau yang ikutan-ikutan ini orang aneh. Katanya muslim kok ikut-ikutan. Dan beliau nggak nyebutkan ikutannya itu untuk apa. Kata beliau, awil masyi ilal kanais ma ahliha, atau datang ke kanisah, ke gereja bersama orang-orang yang mau ibadah, tapi orang ini nggak jelas mau ngapain. Itu sudah salah kata beliau. Kenapa fatwa ini muncul? Karena memang sudah ada ajak-ajakan dari sejak dulu. Kenakan. Yang paling menarik, bizanadiriha wa ghairiha, atau mengenakan atribut-atributnya. Jadi dulu fatwa ini sudah ada dari ulama kita. Fatwa ini dibangun bukan ingin mengecilkan agama lain, bukan, tapi toleran dengan ibadah agama saudara kita. Jadi kalau mereka mau ibadah, supaya mereka tenang, nggak mikirin kita, biarin aja. Dan jangan diganggu. Tapi juga kata Syekh Hasyim, kita jangan ikut-ikutan. Kata beliau nggak boleh itu. Pakai atributnya, mengenakan dengan mereka, ikut dengan mereka, nggak usah. Kecuali dalam konteks hal yang memang harus dilakukan. Jelas di sini? Halo? Kenapa tegang begini? Nah, ini saya ingin sampaikan satu hukum yang jelas. Jadi jelas MUI pun tanpa harus mengeluarkan fatwa, kalau kita benar-benar menggali Al-Qur'annya, menggali hadisnya, maka itu cukup bagi kita untuk jadikan patokan sebagai amalan. Kesimpulannya, bila ada di antara kita kemudian yang masih bisa menerima hal seperti itu, berarti dia kurang membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, dia melakukan maksiat yang besar. Harus bertobat dengan segala apa yang dilakukannya, karena itu jadi konsekuensi serius ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan itu dibangun bukan ingin mengecilkan orang lain, bukan. Termasuk melecehkan agama orang lain. Kita ada aturan di Quran, tidak boleh mencela Tuhan orang lain, agama orang lain. Tapi kita hormati mereka dalam konteks penghormatan yang dibenarkan. Biarkan dengan agamanya dan jangan ikut-ikutan. Termasuk juga sampaikan tidak perlu repot mengurusi ritual ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, saya kira itu yang saya cukupkan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Dan selanjutnya ada waktu 10-15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, saya bisa cukupkan. Silakan. Ada yang sudah masuk juga? Salam. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, sebetulnya itu sederhana ya. Sederhana sebetulnya. Proses ibadah itu kan diatur. Pemerintahan kita juga memberikan aturan-aturan. Segala hal yang terkait dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan diatur bahkan oleh SKB 2 menteri di sini. Jika memang ibadah yang dikerjakan terkait dengan praktek-praktek ritual yang memang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan di tempat ibadahnya, dalam konteks ini masih ada tempat ibadah dia yang bisa dikerjakan, maka tempat ibadah dia yang dirujukan. Ya, dan mohon maaf, selain agama Islam tidak ada sejarahnya kemudian kepercayaan lain bisa ibadah di tempat selain di tempat ibadahnya. Misal, ya, kalau kita kan setiap tempat masjid, tempat sholat. Ya, jadi kalau misalnya Anda nggak ada masjid seperti bangunan ini pun, Anda bisa sholat di lapangan, kan? Bisa sholat di jalan yang suci, tempat yang baik, sepanjang bukan tempat yang kotor. Tapi praktek di agama lain nggak ada, ibadah mereka diatur. Teman-teman kita misalnya, ya, dalam konteks teman kehidupan bermasyarakat, bukan teman akidah, misalnya kan? Teman-teman, saudara-saudara dari kalangan Kristen, itu ibadahnya diatur di gereja. Ada tempatnya. Ya nggak di tempat sembarangan. Kemudian Hindu ada di pura. Buddha juga ada tempatnya. Jadi ada tempat ibadahnya. Ya karena itu tidak bisa sembarangan. Itu untuk simbol aja. Kalau semacam salib itu simbol.
Jadi kalaupun ingin ibadah, ibadah yang dibenarkan di tempat ibadahnya. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian di komunitas yang banyak muslimnya, ada tiba-tiba ingin menyelenggarakan dan sebagainya, sederhana aturannya, dikembalikan kepada aturan kewenangan pemerintahan di setempat. Kalau memang diatur perjanjiannya di komunitas itu, misalnya di masyarakatnya, oh ini diperkenankan, silahkan atur tempatnya. Tapi kalau ada aturan jelas mengatakan, bagi yang mayoritas misalnya, karena dibenarkan silahkan. Tapi bagi yang minoritas dan dekat dengan tempat ibadahnya, silahkan arahkan ke tempat ibadah yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian jadi kesepakatan warga itu diperkenankan dan tidak ada misi yang lainnya, hanya memang tuntutan itu mesti dikerjakan, kita juga nggak bisa melarang. Kalau itu jadi kesepakatan warga dalam kesempatan yang telah ditetapkan. Jelas sampai sini ya? Baik. Sebentar, saya jawab ini dulu. Ustadz, bagaimana cara kita menghafal ilmu agama ini yang begitu luas? Salah satunya seperti agama itu bukan untuk dihafal ya. Agama itu untuk dipahami, diamalkan. Kalau Anda cuma menghafal saja, jangankan Anda orang Islam, non-Muslim pun Anda sudah menghafal. Saya di Tripoli, kalau ada pertemuan antara tokoh agama, itu kita misalnya kemudian ada undangan, itu Masya Allah Bu, non-Muslim, hafal Quran Bu, Pak. Pendeta hafal Quran, ada. Jadi begitu bicara ayatnya, oh iya, saya tahu itu di Quran katanya, ada surah sekian, dia bisa bacakan. Ya. Karena itu kita pun belajar, kita pahami juga ya, Injil dia, macam-macam dia dan sebagainya untuk diskusi apa yang dibutuhkan pada saat itu. Tapi poinnya adalah kalau cuma menghafal untuk apa? Tujuannya bukan untuk itu. Termasuk mohon izin ya, mohon izin. Anda yang sedang menghafal Quran, anak-anak yang sedang menghafal Quran, tujuan menghafal Quran pertama kali itu bukan jadi hafid. Awas ingat, bukan jadi hafid, tapi untuk mudah memahami isi Al-Quran sehingga bisa dibawa kemanapun dan mengamalkannya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Perhatikan kalimat Qurannya bagi para penghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Tapi kalimat ingatnya menggunakan kata zikir. Zikir itu tidak ada makna lain dalam bahasa Arab kecuali menghadirkan yang diingat untuk dipraktekkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu bukan banyak hafalannya, yaitu orang yang setelah menghafal ayatnya, dia bisa menjadikan ayat itu sebagai pedoman hidup yang dia praktekkan. Contoh, dia hafal ayat tentang fungsi mata misalnya. Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman supaya dia menjaga pandangannya, yang baik lihat, yang tidak palingkan. Nah ayat ini ketika dihafalkan terbawa dalam benaknya. Jadi begitu melihat sesuatu dijaga oleh ayat ini. Baik lihat, tidak dia palingkan. Misal lisannya dia hafal, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Saat ada orang memancing kemudian akan berdusta, dia jaga lisannya. Ayat itu menjaga dia, itu yang disebut dengan penghafal Quran. Zikrun namanya. Bukan hafid. Hafid itu asalnya penghafal hadis. Orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya disebut dengan hafid. Cuma karena kemudian hari orang-orang menghafal Quran orientasinya untuk hafal, maka disebutlah menjadi hafid Quran. Ya. Seorang nenek pernah bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya cucu saya supaya jadi hafid Quran? Saya bilang gampang, namai aja hafid Quran. Begitu dipanggil hafid Quran, sini datang, gitu ya. Itu paling gampang itu. Baik. Nah, jadi poinnya, kalau ingin Anda dekat dengan aturan agama, mudah untuk mendapatkan sesuatu, cara paling cepat dekati Allah. Cuman dua rumusnya. Tingkatkan ibadah, takwa, jauhi maksiat. Itu yang paling gampang dilakukan. Itu janji Allah di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan sebelah bawah. Teman-teman sekalian, Nabi dulu menghafal Quran, saking ingin cepatnya, saking ingin hafalnya cepat, itu cepat-cepat mengucapkannya. Saking ingin cepat hafal, cepat mengucapkannya. Ini penyakit penghafal Quran begini nih. Itu ingin cepat hafal, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, itu kan? Ingin segera hafal, turun ayat. Perhatikan kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa mengucapkan kalimat Quran untuk segera menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu dan kami bacakan Quran di jiwamu. Kalimatnya menggunakan kami, sekali lagi, bangun hubungan baik dengan Allah. Anda bangun hubungan baik dengan Allah, seketika Allah akan berikan apa yang tidak ingin, bahkan Anda usahakan. Dulu saya punya adik kelas belajar, jadi santri juga di Bekasi juga ikut belajar. Ya.
Termasuk ada juga beberapa yang lain di Tripoli ya, sebagian tempat. Itu Masya Allah. Orang menghafal Quran 2 tahun, 3 tahun, Pak Ibu sekalian. Orang ini 20 hari. Dari nol. Ada yang 27 hari. Ada bahkan saya pernah dengar kisah ibu dengan anak mau menghafal Quran program 30 hari. Berangkat. Ibunya menghafal, niatnya jadi hafidhah. Anaknya mau ikutan aja. Terserah Allah gitu kan. Dari nol. Begitu datang, setelah 30 hari ibunya nggak hafal Quran secara penuh, anaknya dalam 27 hari hafal Quran 30 juz. Itu bagi penghafal Quran biasa itu. Begitu Anda mengharapkan karena Allah, terserah Allah. Mau dikasih 30, alhamdulillah. Dikasih 15, alhamdulillah. Dikasih juznya aja juga alhamdulillah. Daripada enggak sama sekali gitu kan. Baik, poinnya amalkan. Amalkan. Baik. Pilih mana? Hafal Quran sulit mengamalkan atau tidak hafal Quran bisa mengamalkan? Pilih yang ketiga, hafal Quran bisa mengamalkan, itu paling bagus ya. Bagaimana sikap kita jika ada masjid yang dibangun oleh non-muslim dan dikelola oleh mereka? Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi begini? Itu sebetulnya pertanyaan sesungguhnya. Bukan sikap kita, bagaimana Anda bisa menjadikan kok tiba-tiba ada rumah ibadah dibangun oleh non-muslim? Itu aneh menurut saya tuh. Aneh. Bagaimana orang bisa membangun ibadah rumah Allah yang tidak memuliakan Allah? Kan repot tuh. Ya, dulu orang munafik juga bikin masjid namanya Dirar. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafiknya luar biasa, Bu. Luar biasa itu. Itu kalau sholat, Pak, safnya di belakang Nabi langsung. Persis di belakang Nabi. Tapi kalau keluar dari sholat itu Muhammad cuma cari perhatian aja. Pemecah belah kita itu. Dia punya masjid, kita juga bikin masjid yang lain. Masya Allah. Tapi Nabi kurang apa lagi? Tolerannya luar biasa. Digauli dalam kehidupan. Masih bersikap baik. Bahkan maaf ya, saat sakit pun itu oleh Nabi diberikan obat ke anaknya, Abdullah juga. Ini diberikan kepada ayahmu. Begitu disampaikan, siapa ini Muhammad cari perhatian aja, diludahi itu dilempar oleh dia. Tapi Masya Allah, dalam keadaan sekarat ini masih dijenguk oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, karena yang nengok Nabi dan sahabat yang lain, dia masih ingin merasa dihormati, diagungkan. Ya Rasulullah, perkenankan saya wafat dalam keadaan mengenakan jubah terbaik Anda. Jadi meninggalnya pun masih pengen ingin dilihat orang juga. Ya Rasulullah, tolong boleh nggak saya kenakan jubahnya supaya saya meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Rasulullah. Umar bin Khattab saking gregetannya mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memisahkan kepala dari badan orang ini. Umar itu. Jadi masih cari perhatian di belakang, kamu saya anaknya begitu, di depan cari perhatian. Kata Nabi, la ya Umar, faqatil jubbah. Jangan ya Umar, ini cuma pakaian aja. Kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa segala yang melekat pada Nabi tidak perlu dikultuskan. Karena tugasnya pada risalahnya, bukan pada yang melekat pada beliau. Sekalipun kita hormati itu, tapi jangan dikultuskan. Awas, hati-hati. Kata Nabi, nggak apa-apa, cuma jubah saja. Orang ini wafat mengenakan pakaian Nabi, tapi dicap sebagai orang munafik di muka bumi. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyulitkan, matinya sangat kolokan. Nah, tapi ketika dia kemudian mengatakan, Muhammad, cuma cari perhatian, kita bangun masjid lain, namanya Dirar. Dia bangun Dirar itu. Ternyata masjidnya digunakan, maaf, bukan untuk ibadah, tapi hanya digunakan untuk perbuatan makar. Agak ramai nih sekarang kata-kata makar ya, hati-hati. Sudah mau itu dikerjakan, apa yang dia kerjakan? Himpun orang. Dengan cara yang frontal. Langsung turun wahyu, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada bangunan disebutkan atas nama Allah, tapi isinya bukan. Awas, makar itu tidak hanya bisa langsung. Bisa dengan cara yang halus, tiba-tiba dibangun, mengarahkan, dipetakan macam-macam. Kata Allah disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu tidak tepat itu. Ya, diperintahkan untuk dihancurkan, hancurkan. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dimamurkan, jangan dimamurkan. Ya, seharusnya demikian. Kalaupun ada, dialih fungsikan dulu, maksudnya dialih kepemilikan. Sudah orang Islam yang pegang. Orang Islam yang ngatur. Bagaimana bisa ada rumah Allah diatur non muslim? Ngatur orang sholatnya, ngatur macam-macamnya. Ya, dia kan tidak paham tentang fungsi itu. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dan tidak boleh berada di dalamnya. Bagaimana bisa mengatur? Gak bisa masuk ke dalamnya, gak bisa melihatnya, gak bisa memetakan ibadahnya. Karena itu yang paling tepat adalah dilakukan. Coba Anda kemudian kelola kembali itu sehingga yang memegangnya orang Islamnya, yang punya kewenangan dengan baik. Dan itu ditempuh dengan jalan terbaik di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, dan kalau misalnya kelihatan tidak memusuhi, doakan masuk Islam. Tapi kalau kelihatan mencari celah saja seperti makar Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak boleh dimamurkan. Kalau kelihatan itu modus.
Hanya ingin ngambil sesuatu yang ingin diharapkan saja. Jelas di sini? Baik. 5 menit lagi. Bagaimana hukum kunut nazilah bagi akhwat yang salat sendirian? Boleh. Karena asal kunut nazilah itu juga Nabi sendirian. Sendirian di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Ketika ada sahabat-sahabat muslim kemudian diminta untuk ke Bi'r Ma'unah untuk berdakwah, tiba-tiba dibunuh di sana. Nabi kemudian dalam salatnya kemudian beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya mereka diberikan hukuman yang setimpal. Allahumma la'an kadza, Allahumma azib fulan disebutkan. Turunlah kemudian ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak berhak menentukan si fulan masuk neraka atau surga, menghukum mereka atau memberikan hidayah. Allah yang punya berhak tentang itu. Maka dirubahlah kemudian doanya oleh Nabi dengan doa-doa kebaikan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Nabi tidak mempraktikkan itu lagi, tapi meminta kemudian sahabatnya termasuk cucunya Hasan dan Husain dan sahabatnya Ibnu Umar, sahabatnya untuk bisa membacakan doa-doa itu. Maka kemudian dipopulerkan terutama dalam doa-doa di kunut nazilah, khususnya saat dalam salat-salat witir. Itu silahkan. Ya, mau berjamaah itu lebih bagus. Ya, kalau sendirian itu boleh disampaikan. Ustadz, bolehkah kita berteman dengan orang-orang munafik dan kafir? Kalau dalam arti teman dekat, tidak gitu. Tapi kalau dalam artian teman yang hadir di sekitaran yang tidak bisa kita kolak, kita bergaul. Seperti Nabi bergaul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Nabi bergaul dengan orang-orang kafir sebelumnya. Kemudian kita coba perbaiki dengan dakwah kita. Tapi kalau jadikan teman dekat, tempat curhat, tempat macam-macam, itu tidak. Jangan jadikan bagian teman yang bisa mengembalikan keburukan kepada Anda. Itu jelas banyak dalilnya. Ya, banyak dalilnya. Di antaranya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ustadz, saya melihat dan membaca berita bahwa gereja-gereja di Palestina mengumandangkan adzan karena adzan dilarang oleh Israel. Bagaimana menurut Ustadz? Tayyib. Ya, kalau kemudian itu dikumandangkan di tempat-tempat di gereja-gereja, pertanyaannya, kenapa di masjid tidak dikumandangkan? Ya, kenapa yang mengumandangkan siapa itu? Ya, yang mengumandangkan siapa? Ya, kalau mengumandangkan orang Islam tidak harus di tempat ibadah non muslim. Kumandangkan di tempat-tempat yang tidak ada batasnya. Silahkan di jalan kumandangkan misalnya kan, di lapangan kumandangkan, tidak harus masuk ke tempat non muslim mengumandangkan adzan. Untuk apa? Tidak naik ke atap rumah kita kumandangkan, gak ada masalah di situ. Sekarang tanyakan dulu siapa yang mengumandangkan adzan di sini. Ya. Kalau non muslim misalnya, boleh nggak non muslim mengumandangkan adzan? Halo? Kalau mau boleh-boleh aja, cuman nggak ada nilainya. Ya, masuk Islam aja dulu kan. Ya. Tapi kalau dia mau adzan, biarin aja, jangan dicegah. Kamu jangan adzan, kamu kan non muslim. Biarin aja kalau mau adzan. Cuman nggak ada nilainya gitu kan. Nggak ada nilainya. Dan kita doakan semoga bisa jadi masuk Islam. Ya, semoga masuk Islam. Saya kira terakhir ya. Terakhir, pelan-pelan dulu. Ustadz, awal dakwah Rasul yang mengajak masuk Islam kepada kaum lain yang sudah memiliki keyakinan, apakah hal tersebut termasuk kepada intoleran atau toleran? Anda harus bedakan antara dakwah dan toleran. Tolong bedakan. Dakwah itu terbuka. Mengajak kepada kebaikan itu terbuka. Kalau Anda menghukumi bahwa mengajak pada kebaikan itu tidak toleran, wah maka repot pemerintah kita itu. Repot. Mengajak untuk membangun, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau maksa saya membangun. Masya Allah. Ayo bersih-bersih keluar. Kok maksa-maksa, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau ngajak-ngajak saya. Lantas bagaimana pemerintah bisa bekerja? Jadi kalau dakwah itu terbuka. Ya, Nabi itu ketika menyampaikan risalah Islam, beliau tidak memaksa. Cuman menyampaikan, ini loh, saya mendapatkan risalah begini, keadaannya begini. Kalau mau masuk silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Itu toleransi paling tinggi. Awas, beliau nggak maksa orang. Bahkan dilarang oleh Quran. Muhammad fadzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, tugasmu hanya mengingatkan, berbagi, bukan maksa orang. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi itu cuma mendapatkan wahyu, setelah itu berbagi dengan teman-temannya. Saya ada dapat seperti ini nih. Gambarannya begini. Disampaikan oleh beliau. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam. Yang salah itu, kalau kamu tidak masuk, saya eksekusi.
Kalau kamu tidak berubah keyakinan, saya kasih dosis obat yang tidak benar untuk kamu. Saya tidak akan berikan lagi obatnya. Kalau kamu tidak masuk Islam, masuk agama ini tidak akan mengalir bantuan kepada kamu. Itu yang intoleran. Jadi bedakan konteks berbagi kebaikan dengan konteks toleransi dan intoleransi dalam prakteknya. Jelas di sini? Baik. Ini masih agak banyak ini. Satu ya terakhir ya. Baik, terakhir. Setelah ini kita selesai. Baik. Ini yang duluan masuk ini. Cuma ini panjang sekali ya. Saya baca sebagian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 2, jadi saya berhenti dulu. Ustaz, baik. Anda bekerja di pemerintahan. Titik lagi. Sebagai pelayan masyarakat, seringkali mengakomodir kebutuhan masyarakat tidak hanya umat muslim, namun juga umat yang non muslim, seperti permohonan bantuan pembangunan tempat ibadah yang lain. Apakah itu berdosa? Gitu? Baik. Kalau sifatnya kebutuhan bermasyarakat, seperti misal jualan makanan, minuman, sendal, kebutuhan umum, itu nggak ada masalah. Karena zaman Nabi pun itu perdagangan sudah biasa terjadi. Ya silakan Nabi beli sendal dari siapa? Kan non muslim juga yang jualan. Itu biasa saja, termasuk akadnya akan menggunakan akad yang benar. Jadi awas ya, suka ada yang telat berpikir gitu ya, mengkiaskan sesuatu dengan cara yang tidak tepat. Ayo bikin syariat Islam, ngapain kamu pakai Facebook, ngapain kamu pakai ini, pesawat tuh yang punya siapa, pilotnya siapa. Aduh, Anda nggak nyambung. Kalau urusan dunia kita sama-sama berbagi, nggak ada masalah di situ. Ya, Anda bikin sari roti, kami bikin syar'i roti, nggak ada masalah. Silakan, roti Anda nggak kamu makan, Anda jangan marah gitu kan. Selesai. Sampai ada yang mau bikin roti Al-Maidah sekarang itu di Surabaya itu. Aduh. Jangan terlalu jauh-jauh juga ya teman-teman sekalian. Jadi fokusnya kalau itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan untuk kepentingan ibadah ya, jualan topinya kupluk yang agak aneh gitu kan, dipakai di agama lain, nah itu nggak usah. Tapi kalau Anda jualan yang sifatnya umum yang tidak bisa Anda menolak, bahan macam-macam, kan Anda tidak bisa wawancara dulu. Beli semen Pak, pesan. Untuk apa yo? Kalau untuk umum bangunan agama, saya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Orang beli semen ya semen aja. Urusan dia menggunakan untuk apa itu perkara yang lain. Tapi kalau Anda khusus spesifik menjual kebutuhan seperti itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Momennya nih, Desember. Mumpung masih tanggal 24, jualan pohonnya pohon khusus misalnya kan, nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sifatnya umum, silahkan. Nggak ada masalah di situ. Jelas sampai sini? Ya, saya harus segera bergerak ke Kopo ini ya. Jadi zuhurnya sudah ada di sana. Jadi barangkali kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Pertama, teman-teman sekalian dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, saya memohon maaf kalau dalam kajian hari ini, memang karena kita membahas akidah, saya tidak punya pilihan kecuali tegas. Karena saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah itu toleransi terbesarnya adalah zero tolerance, supaya masing-masing nyaman dalam beribadah. Dimaafkan saya kalau dalam kata-kata yang disampaikan tadi banyak ketegasan yang saya sampaikan. Kalau tidak sepakat silahkan mengajukan keberatan, tidak harus mencela ya, tapi ajukan argumentasi yang jelas dengan sumber yang terang. Kita berdiskusi dengan penuh kehangatan dan kebaikan di situ. Yang kedua, bila dalam pernyataan kami menyebut ya ajaran tertentu dengan tempat ibadah tertentu, itu fakta sejarah yang diungkapkan, tidak untuk mengecilkan keadaan-keadaan yang tampak sekarang. Jadi kalau keberatan pun silahkan ya Anda hadirkan lagi fakta sejarah dengan hal-hal yang telah mungkin bisa kita ungkap, dan itu akan lebih elegan untuk kita bahas ya. Dan tolong jangan mempermainkan fakta sejarah, itu juga tidak baik ya. Nanti malam kita akan bahas dengan lebih komplit dengan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di Masjid Al-Mujahadah di Grand Sharon. Ya, waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya insyaallah. Nanti kita akan coba gali sedalam mungkin tentang apa yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, dan ternyata itu yang sekarang menjadi berbeda. Itu yang sekarang menjadi berbeda. Kami cukupkan dulu, berjumpa nanti sore ini di Masjid Al-Mujahadah, dan besok subuh terakhir kita ada di Kota Baru Parahyangan untuk subuh ya, live dari sana dan masih tersambung dengan Akhyar TV dan Madani TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.